bulan, bintang pun terus berpijar awan. Teduhkan langkahmu. Mental percaya diri. Kenalin, aku Latifa bareng dua narasumber cantik-cantik. Siapa aja nih kak? Hai, aku Nana. Aku Giska. Jadi kali ini kita bakal bahas tema yang menarik banget. Apa sih temanya kak? Percaya diri. Oke, jadi pernah nggak sih kalian ngalamin minder, nggak pede, kayak gitu pernah nggak sih? Pasti pernah lah ya. Nah, jadi kali ini kan kita bakal bahas tentang percaya diri nih. Jadi kepercayaan diri itu apa sih? Tentang materi-materi kepercayaan diri dan yang pastinya menarik. Nah, jadi aku mau tanya nih ke Kak Giska, apa sih kak kepercayaan diri itu? Nah, jadi kepercayaan diri itu apa sih? Sebenarnya kepercayaan diri itu simple guys. Intinya adalah bagaimana kita bisa yakin dengan kemampuan dan diri kita sendiri. Gak harus jadi orang yang paling jago di ruangan, but aku tahu apa yang aku bisa dan aku nyaman dengan itu. Misalnya nih, kalian pernah gak sih ngerasa gugup ketika mau ngomong di depan banyak orang? Tiba-tiba mikir, waduh, kalau aku salah ngomong gimana ya? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi salah dikit ya nggak apa-apa. Orang juga nggak pernah mikir terus-terusan apa yang menjadi kesalahan kamu. Gitu guys. Oke, itu sih pendapat Kak Giska tentang kepercayaan diri. Selanjutnya aku mau tanya ke Kak Nana nih. Menurut pendapat Kak Nana tentang tantangan kepercayaan diri apa aja sih Kak? Oke, ini kan ngomongin tentang percaya diri nih. Nah, tantangannya itu biasanya datang dari hal-hal kecil. Contohnya itu komen dari lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar. Itu kan, ya benar netizen. Itu kan bisa membuat kita down gitu loh. Kayak terlalu banyak komentar lah. Terus yang paling sering, menurutku yang paling sering dilakukan sama orang-orang itu adalah membandingkan diri kita ke orang lain. Itu pun bandinginnya menurutku gak setara, karena kita bandingin kelemahan kita sama pencapaian dia gitu. Terus juga misal nih ngeliatin orang di media sosial, kok dia bisa kayak gini ya, kayak enak banget jadi hidup dia. Padahal kan kita gak tahu di balik layar itu dia nangisnya kayak gimana, stresnya kayak gimana, kita kan nggak tahu. Jadi guys, intinya fokus aja sama kelebihan di diri kita sendiri gitu loh. Oh gitu, oke kak. Jadi ada salah satu tokoh dari psikologi nih namanya Albert Bandura itu pernah mengemukakan kalau percaya diri itu berkaitan dengan self efficacy. Tahu nggak sih kak? Jadi self efficacy itu gimana kita percaya diri dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang kita punya gitu. Jadi semakin tinggi tingkat self efficacy itu semakin pula tingkat kepercayaan dirinya. Aku juga mau nambahin terkait pendapat Abraham Maslow tentang percaya diri. Abraham Maslow berpendapat kalau percaya diri itu merupakan salah satu modal dalam pengembangan aktualisasi diri. Jadi semakin orang itu paham dan mengenal diri dia lebih baik, maka pengembangan dirinya semakin baik gitu loh. Begitu juga sebaliknya, kalau kurang ya kurang gitu di dalam dirinya. Mungkin kalau dari William James sendiri, kepercayaan diri itu sering bisa kita sebut dengan yang namanya self-esteem. Nah, James sendiri mendefinisikan kepercayaan diri atau harga diri ini sebagai bentuk pencapaian dibandingkan dengan aspirasi. Nah, seseorang yang dengan banyak pencapaian dan bisa memenuhi tujuan mereka, maka kepercayaan diri mereka akan semakin meningkat gitu. Oke, jadi ada banyak pendapat dari para tokoh-tokoh ya. Ada Albert Bandura, ada Abraham Maslow, ada juga dari William James. Nah, selanjutnya nih faktor-faktor nih kak yang belum. Faktor-faktor apa sih kak yang mempengaruhi kepercayaan diri itu? Mungkin ya, kalau dari aku, yang pertama itu ada faktor lingkungan. Kenapa lingkungan? Lingkungan di sini merupakan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik dari keluarga, misalnya interaksi
bersama keluarga dengan baik, maka kepercayaan diri akan semakin meningkat dan menimbulkan rasa nyaman. Kemudian selanjutnya dari masyarakat sendiri, apabila kita bisa memenuhi norma dan kebutuhan masyarakat, maka kepercayaan diri akan mudah berkembang gitu. Terus selanjutnya ada pendidikan. Kenapa sih pendidikan? Why? Pendidikan yang rendah akan membuat kekuasaan dalam diri seseorang itu menjadi lebih rendah. Sebaliknya dengan pendidikan yang tinggi, maka seseorang akan menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan nyaman dan lebih percaya diri. Gitu. Aku mungkin mau nambahin ya terkait faktornya. Mungkin yang menurutku yang paling basic itu dari konsep diri. Karena terbentuknya rasa percaya diri seorang itu dimulai dari proses pembentukan konsep diri itu tadi. Kalau orang yang memiliki rasa rendah diri itu, maka konsep dirinya itu bakalan negatif. Begitu juga sebaliknya. Terus mungkin terkait harga diri. Harga diri itu kan persepsi orang itu terhadap dirinya sendiri. Kalau orang itu memiliki persepsi ke dirinya sendiri itu, aku lemah banget. Nah, itu kemungkinan rasa harga dirinya tuh rendah banget juga gitu loh. Itu. Oke, ada juga nih Kak, ada kondisi fisik ya mungkin. Jadi kalau misal ya kita kayak ada perubahan dalam kondisi fisik kita, mungkin kayak insecure gitu ya Kak. Jadi yang misalnya awalnya kita kayak gini, terus berubah dengan kondisi fisik yang berbeda, itu mungkin juga bakal berpengaruh banget terhadap kepercayaan diri. Ada juga mungkin pengalaman hidup nih ya Kak, misal kayak kita sering dikecewain nih, itu nggak banget ya, dikecewain, di PHP-in, itu tuh juga berpengaruh banget terhadap kepercayaan diri kita. Jadi kita tuh worth it nggak sih gitu loh Kak, gitu loh. Jadi kayak itu berpengaruh banget terhadap kepercayaan diri. Nah, terus selanjutnya berarti tuh Kak, dari faktor-faktor itu ada banyak ya, ada faktor internal sama faktor eksternal gitu ya Kak, ada banyak macamnya. Terus ada juga nih Kak, materi selanjutnya pembahasan yang nggak kalah menarik nih Kak, apa ya Kak kira-kira Kak? Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Mentari. Mental percaya diri. Mulai hari dengan relaksa, it makes me happy, percaya diri. Ketemu pujaan hati wangi relaksa, membuat semua berbunga-bunga. Wangi sepanjang hari, ku tak ragu lagi, tampil percaya diri. Relaksa, permen wangi, penyegar mulut. Oke, kembali lagi di podcast Mentari. Jadi kali ini apa sih pembahasan yang udah kita tunggu-tunggu? Apa ya pembahasannya? Jadi kita bakal bahas tips-tips biar kita lebih percaya diri. Oke, apa nih Kak tips-tipsnya Kak? Kasih tahu dong. Oke, yang pertama itu kenali diri sendiri. Itu pasti banget ya, karena kan kadang orang cuma fokusnya kayak lagi cuma kelemahannya diri doang, tapi enggak yang kekuatannya lah gitu. Itu jadi harus kita gimana caranya bisa mengembangkan kelebihan kita. Terus yang kedua, jangan takut gagal. Karena banyak orang yang kayak aku takut gagal, jadi aku nggak mau nyoba. Jadi dia punya harga diri yang bisa dibilang rendah lah gitu. Karena kan kesuksesan tanpa sebuah kegagalan itu suatu hal yang mustahil ya Kak. Jadi ya harus kalau jatuh ya kita ambil hikmahnya. Mungkin ada satu proses yang kita kurang atau belum benar gitu, jadi itu masih bisa diperbaikin gitu kok. Mungkin sih kalau dari aku ya, kelilingi diri dengan orang yang positif. Nah, itu gimana sih? Jadi kita bisa mencari teman atau temenan dengan orang yang membuat kita semangat belajar, semangat untuk menumbuhkan kepercayaan diri kita, bukan dengan orang-orang yang ngejatuhin kita gitu. Terus ada juga kita bisa dengan mencoba hal-hal baru. Semakin kita bisa keluar dari zona nyaman, maka kita akan tahu seberapa kepercayaan diri kita. Kenapa? Dengan kita keluar dari zona nyaman tersebut, kita bisa mencoba hal baru dan kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita.
Oke, ada banyak tips-tips menarik nih ya dari kakak-kakak narasumber, dan tipsnya pasti berguna banget nih. Oke, jadi kita udah lama banget nih ya. Jadi selanjutnya apa nih Kak? Udah ya Kak, udah banyak banget pembahasan dan materi yang udah kita bahas nih di dalam materi kepercayaan diri. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu kita tuh harus tetap pede gitu ya, jangan merasa insecure. Terus juga yang paling penting, pede, kepercayaan diri itu nggak bisa kita dapat dalam semalam aja, semua tuh butuh proses gitu ya. Selain itu juga yang pasti kita tuh juga harus mengenali diri kita sendiri gitu ya, biar kita bisa lebih pede. Nah, dan juga pastinya tetap semangat dan jangan lupa tonton podcast selanjutnya dengan materi yang berbeda dan host dan narasumber yang berbeda juga. Bye bye.